Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya menginstal ulang komputer maupun laptop itu secara cepat. Jadi hanya dalam waktu 20 menit saja komputer sudah terinstall ulang dengan berbagai macam aplikasi yang ada di dalamnya seperti Office dan yang lain-lainnya ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali kawan-kawan. Saya sering menggunakan cara ini untuk menginstal ulang komputer atau laptop pelanggan saya ya. Ini saya kasih tips dan triknya ya. Yang pertama kita siapkan dulu yang namanya flash disk kawan-kawan ya. Ini flash disknya sudah saya install yang namanya DLC bootable ya. Nanti silahkan dicari saja apa itu DLC bootable ya, kemudian buat di flash disk seperti ini, kemudian kita jadikan dia booting ya, booting awal ya. Kemudian di sini juga saya siapkan yang keduanya adalah hard disk ya. Ini hard disk eksternal. Di sini ada yang namanya image ini adalah gambar yang nantinya gambar berbentuk file ya. Jadi semua sistem operasi, semua aplikasi itu kita buat jadi yang namanya gambar ya, image. Kemudian nanti akan kita ubah, kita masukkan ke dalam hard disk yang baru ya. Nah, ini sudah saya letakkan juga ya. Ini SSD yang baru ya. Jadi nanti hasil dari image ini tadi akan kita letakkan di sini di SSD yang baru ya. Kalau sudah tercolok semua seperti ini ya, ini sudah tercolok juga, dan ini nanti ya nyoloknya ya, ini nanti kita langsung hidupkan saja PC nya ya. Oke, kemudian tahap yang pertama kita masuk ke BIOS dulu kawan-kawannya. Masuk ke BIOS bisa dengan menggunakan F2 ya, atau delete ya, biasanya delete atau F2 ya. Oke, nah ini dia sudah masuk di sini ya. Akan saya ulang lagi sebentar ya. Nah, ini kita tekan delete ya. Nanti dia akan masuk ke BIOS. Nah, di sini pada menu boot ya, nanti saya rasa bakalan lain-lain ya BIOSnya ya. Intinya kalian cari saja yang menu tulisannya boot itu ya. Bisa di advance, bisa dimanapun ya. Jadi kalian cari saja, karena setiap komputer, setiap laptop itu beda-beda tampilannya ya. Nah, ini di bagian boot ini saya pilih hard disk drive ya, hard disk drive. Nah, ini untuk hard disk drive nya saya pilih yang flash disk tadi kawan-kawan. Ini yang flash disk tadi, yang ini kemudian yang hard disk tadi ya. Jadi yang flash disknya yang di bagian atas ya. Kalau sudah dipindahkan ya, di sini kalau sudah dipindahkan ke atas, itu bisa menggunakan nanti di sini di bagian sininya ada keterangan ya, bisa dinaikkan ke atas ke bawah ya caranya ya. Kalau ini pakai enter saja ya. Kalau ini pakai enter saja, kemudian pilih, maka dia akan di atas ya. Kalau sudah seperti itu saya simpan ya, F10 ya, F10, kemudian saya yes, oke ya. Kemudian dia akan merestart dan akan bootable-nya akan dari flash disk ya, bootable-nya dari flash disk. Oke. Nah, ini DLC ISO tadi kawan-kawan ya. Saya enter saja. Kemudian saya pilih yang Windows 10 64 bit kawan-kawan ya. Kita pilih yang mini Windows 10 64 bit. Ini adalah sistem operasi yang ada di flash disk tadi kawan-kawan, yang di DLC ISO tadi. Oke ya. Ini proses masuk ke sistem operasi yang ada di flash disk tadi ya.
Oke, kalau dia sudah loading seperti itu kawan-kawannya, siap-siap kita akan colok ininya kawan-kawan. Nah, kita akan colok itu kawan-kawan, kita colok cepat ya. Oke, kita colok cepat, dia sudah membaca ya, membaca harddisknya, kemudian ini masuk di sini ya. Jadi setelah loading itu tadi langsung colok itunya ya, apa harddisk eksternalnya. Itu tipsnya ya. Kemudian di sini ya, kalau sudah tampil di sini kita tinggal partisi saja kawan-kawan ya. Kita tinggal partisi saja. Oke, saya buka DLC menu ya, kita klik 2 kali. Ini mouse saya agak gangguan kawan-kawan ya, jadi kadang dia nggak respon. Nah ini ya, saya pilih disk tool ya, saya mau cek dulu harddisknya ya, disk tool, kemudian saya pilih partition wizard ya. Oke kawan-kawan ya, nah ini ya, jadi untuk membuat image ini ya, ininya harddisknya harus ada yang namanya unallocated ini, seperti ini ya. Ini kan harddisknya ya, ini bisa menggunakan MBR, bisa menggunakan GPT ya, terserah kalian ya. Kalau GPT itu biasanya yang menggunakan UEFI ya, sistem bootable-nya menggunakan UEFI. Kalau yang tidak UEFI itu kita menggunakan MBR saja ya. Ini bisa diubah ya, klik kanan saja kalau mau ubah jadi GPT ya. Kalau mau ubah jadi MBR lagi, klik kanan saja, sama saja ya, pilih saja ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan MBR saja ya. Nanti kalau kalian ada UEFI mode bootable-nya, silakan kalian klik yang tadi ya, kemudian apply ya, apply di sini ya. Nah, apply di bagian sini. Oke, ini tadi kan sudah logical ya. Ini cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya klik kanan saja kawan-kawan, klik kanan kemudian delete, kemudian apply. Nah, apply ini yes, maka dia akan otomatis menjadi unallocated. Seandainya kita mau membuat lagi kawan-kawannya logical, gimana caranya? Sama, klik saja. Oke ya, kita oke dulu, klik saja, kemudian klik kanan, quit. Nah, kita buat logical ya. Ini saya mau 20 GB nya di bagian ujung saja, jadi saya pengen yang di pangkal ini nanti sebagai sistem operasi ya. Jadi 20 GB nya saya buat di ujung sini. Oke, nah terserah kawan-kawannya berapa giga, ini 19 GB. Kita oke kan saja. Nah kan sudah seperti ini ya dia. Kemudian saya apply lagi. Yes. Oke. Oke, kalau sudah seperti itu, jadi yang ingin saya jadikan C-nya nanti untuk Windows-nya yang ini ya kawan-kawan, yang unallocated ini. Kemudian yang ini yang 20 GB nya saya jadikan nanti D-nya ya, untuk nyimpan data-datanya, nyimpan data-data kita ya. Nah yang ini untuk C-nya ya, yang untuk sistem operasinya. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung tutup saja ya. Pastikan ini sudah unallocated kawan-kawannya. Tutup, kemudian kita kembali lagi, kita back, kemudian kita pilih backup, kemudian true image 2016 tadi ya, klik ya, ini diklik. Kalau sudah diklik muncul seperti ini kawan-kawannya, kemudian pilih recover my disk. Nah ini tadi kita cari yang file yang ada di harddisk tadi ya, yang di harddisk tadi. Kita browse. Ini mouse-nya agak error kan kawannya, sorry ya, dia ngekliknya 2 kali nih mouse ini. Kemudian sudah di browse tadi, kita pilih ya di mana harddisk kita tadi ya. Kalau saya ini di app ini. Oke, sorry ya. Kemudian nah ini
file yang sudah saya buat ya. Nah, ini saya pilih yang file yang ini aja ya. Ini banyak filenya ya yang saya sudah jadikan image ya. Saya pilih seperti ini, kemudian OK. Kemudian saya pilih next ya. Nah, ini saya pilih yang atas ya, recover whole disk and partition. Saya pilih next lagi. Kemudian this one nya saya pilih juga. Ini saya conteng semua ya. Kemudian next lagi. Nah, di bagian sini kita pilih new location ya kawan-kawan ya, new location. Kemudian kita pilih yang unallocated tadi kawan-kawan, yang kita buat tadi ya. Kita accept. Kemudian kita next lagi. Kemudian kita pilih lagi unallocated lagi kawan-kawannya, kita accept lagi, kita next lagi. Kemudian new location lagi kawan-kawan, kemudian unallocated lagi, kemudian accept lagi, kemudian next lagi. Oke, kemudian next lagi, proceed. Nah ya, jadi dia kalau sudah ini dia langsung loading untuk memindahkan ke dalam harddisk yang baru tadi ya. Sampai di sini kita tunggu dulu prosesnya kawan-kawannya. Akan saya stopkan dulu videonya, akan saya lanjutkan lagi nanti ya. Oke, proses install image-nya sudah selesai ya. Nanti di sini kita cancel saja kawan-kawannya. Ini kita cancel. Ini sudah selesai, jadi nggak apa-apa kita cancel ya. Kita cancel. Oke. Kemudian di sini kita silang ya. Silang. Nah, di sini bagian sini kita buka lagi. Kita balik lagi ya, balik lagi ke belakang. Di sini kita coba tes apakah dia masuk tidak ke boardnya ya. Kita di sini pilih yang namanya other tools. Kita pilih sistem ya, coba ya. Sorry, kita balik lagi ya di other tools ya, other tools. Nah, kemudian di sini kita pilih Camo board ini ya. Kemudian kita pilih harddisk ya, karena kita pengen bootingnya dari harddisk. Ini kita pilih yang harddisk yang baru tadi ya. Saya tadi harddisknya Pigeon ya. Saya pilih, saya coba start Camo test. Nah, di sini mau mengeceknya apakah dia sudah bisa masuk ke Windows-nya atau tidak ya. Nah, kalau dia hasilnya nanti seperti ini ya kawan-kawannya, nah berarti ini sudah bisa masuk ke Windows-nya, berarti sudah berhasil instalan kita tadi ya. Oke, kalau seandainya nanti ada tulisannya no bootable, itu berarti belum berhasil kawan-kawannya, berarti ada yang salah ya. Nanti silahkan diperbaiki lagi ya. Ini kalau sudah berhasil kayak gini, ini tinggal kita restart saja kawan-kawannya. Tinggal kita restart saja, maka seharusnya dia sudah berhasil ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Ini saya cabut dulu ya flashdisknya ya, jadi dia nggak buatnya ke situ lagi ya. Kita restart lagi ya, restart lagi, kita hidupkan lagi, kita tes tadi masuk atau enggak ya. Seharusnya sudah masuk tadi karena kita sudah tes tadi ya. Flashdisknya dipastikan sudah dicabut kembali ya. Nah, ini sudah masuk ya dia ke Windows-nya ya, Windows 10 yang di SSD-nya tadi ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya. Ini sudah masuk. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah lengkap ya filenya.